Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Rosi Oriza, biasa dipanggil Kak Rosi. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menyampaikan materi tentang kepramukaan yang akan digunakan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Selamat menonton ya. Oke, mari kita mulai. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti generasi muda yang suka berkarya. Sejarah Pramuka bermula dari kepanduan yang dibentuk oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell pada tahun 1907 di Inggris, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Pandu Dunia. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys yang berisi tentang pengalaman-pengalaman di alam terbuka. Awal mula kepanduan di Indonesia berawal ketika Belanda menjajah Indonesia. Belanda membawa gagasan Robert Baden-Powell dengan nama kepanduan Nederland Indische Padvindersvereniging atau yang disingkat NIPV. Sebelum tahun 1961, ada beberapa kepanduan di Indonesia, antara lain: pertama, Pandu Rakyat Indonesia. 2. Kepanduan Bangsa Indonesia. 3. Hizbul-Waton. 4. Pandu Kesultanan dan sebagainya. Namun, sejak tahun 1961, tepatnya pada tanggal 13 Mei, tercetuslah sebuah wadah, yakni Gerakan Pramuka, yang tertuang dalam keputusan Presiden nomor 233 tahun 1961 dengan lambang tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunarjo Atmodipuro. Sedangkan moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Adapun metode yang digunakan dalam kepramukaan yaitu 1. Kode kehormatan. 2. Belajar sambil melakukan. 3. Sistem berkelompok. 4. Kegiatan menantang dan menarik. 5. Kegiatan alam terbuka. 6. Kemitraan dengan anggota dewasa. 7. Sistem kecakapan. 8. Sistem satuan terpisah. 9. Kiasan pasar dan sistem among. Salah satu dalam metode kepramukaan adalah kode kehormatan pramuka yang terdiri dari Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka yang berarti janji pramuka dan Dharma Pramuka yang berarti ketentuan moral pramuka. Di dalam Satya Pramuka selalu terdapat kalimat menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan seterusnya. Maka, hal ini berarti setiap individu mempunyai kewajiban untuk menjaga dan membela NKRI. Sebagai anggota pramuka, yang bisa dilakukan antara lain: melestarikan budaya, belajar dengan rajin, menaati hukum dan aturan yang ada. Sebagai anggota pramuka juga dididik tentang kemandirian dan kedisiplinan. Hal tersebut sesuai dengan metode yang dilakukan oleh pramuka, yakni kegiatan yang menantang, menarik, dan di alam terbuka. Kegiatan menantang dan menarik yang dimaksud adalah kegiatan kepramukaan yang bersifat kreatif, inovatif,
rekreatif, dan berfaedah bagi diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Lalu, apa dampak positif di sekolah bagi anggota pramuka? 1. Mandiri belajar, yaitu menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Yang kedua, manajemen diri. Anggota pramuka mampu mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan tujuan, mengontrol belajar, dan mengelola umpan balik. Yang ketiga adalah motivasi belajar. Sebagai anggota pramuka, memiliki motivasi kuat untuk belajar secara mandiri. Yang keempat adalah memecahkan masalah. Anggota pramuka adalah mampu memanfaatkan sumber belajar dan menggunakan strategi belajar untuk mengatasi hambatan belajar. Yang kelima, taat aturan. Seorang anggota pramuka memiliki kesadaran untuk taat aturan di sekolah. Yang keenam, disiplin waktu. Anggota pramuka mampu memanfaatkan waktu dengan baik sehingga tidak mengganggu proses belajar. Yang terakhir, disiplin berpakaian. Anggota pramuka mampu membuat jati diri lebih baik dengan tidak sembarangan dalam berpakaian. Demikian materi kepramukaan untuk kegiatan MPLS. Semoga bermanfaat dengan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.